Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi semoga selalu dalam keadaan baik. Welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan update lagi untuk salah satu token yang udah teman-teman request dari Rahmat Hidayat ya. Minta dibahas soal token eh, Nebel atau NEBL. Jadi kalau kita lihat untuk NEBL atau Neblio hari ini diperdagangkan di kisaran 3.100 sekian di CMC. Jadi 3.100 rupiahan ya. Hari ini terkoreksi kembali teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngikutin beritanya, Nebel itu delisting daripada Binance. Dari Binance dia di delisting dan saat ini harganya udah merosot ya, karena Binance salah satu exchange nomor satu yang tentunya kalau siapapun koin yang listing di Binance itu akan mendapatkan likuidasi yang lebih banyak. Artinya perdagangan dari koinnya akan otomatis lebih banyak, sehingga kalau perdagangannya lebih banyak, harapan untuk sebuah koin itu untuk naik harganya akan semakin tinggi. Sementara kalau dia di listing daripada exchange nomor satu ini, itu menyebabkan sesuatu yang kurang begitu bagus. Indikasinya kurang begitu bagus. Jadi sementara Binance masih memperdagangkan um, NL, NEBL ya. NEBL masih diperdagangkan, tapi dalam beberapa waktu ke depan ini bakalan dihentikan teman-teman. Jadi ini sampai 18 April. Oh, hari ini sudah tanggal 26 April, jadi otomatis sudah di close ya. Jadi teman-teman mungkin ada yang pegang tokennya di Binance atau di toko kripto, ya kesempatan terbaik sih di swap aja. Coba kalau masih bisa di swap ke BNB atau ke TKO, ya di swap aja terlebih dahulu. Tapi kalau enggak, ya teman-teman mau hold, mau pindahkan ke exchange lain seperti contohnya ke Maxi, Get.io atau exchange yang lain, itu juga teman-teman punya hak buat memindahkan aset kalian kalau teman-teman memang nggak mau melakukan penjualan. Jadi sebenarnya ini project apa? Kalau kita cek dari informasinya di CMC, untuk token Nobel sendiri atau Neblio sendiri, ini adalah project yang berada yang punya tujuan itu untuk sebagai hadiah teman-teman, hadiah buat user yang melakukan staking di network mereka. Jadi kalau kita perhatikan di website resminya itu di Nebel.io ya, teman-teman bisa main ke bagian tokennya atau NEBL coin. Di sini teman-teman bisa temukan informasi tentang projectnya, yaitu 100% proof of stake, staking enable secure. Jadi teman-teman bisa di staking untuk token yang kalian punya ini, dan kemudian teman-teman bisa mendapatkan benefitnya berupa reward dari hasil staking kalian. Kemudian kalau teman-teman lihat dia di token nomor satu ini, sorry, ini nah, dia punya beberapa layanan atau keunggulan ya teman-teman. Jadi Neblio sendiri itu punya dua token. Yang pertama adalah token NTP1. Susah juga ya namanya, NTP1 token. Dan yang kedua dia punya Nebel coin teman-teman. Jadi kedua koin ini punya fungsi yang berbeda. Kalau yang NTPL1 ini fungsinya adalah buat keamanan di layanan proof of stake mereka, kemudian ada metadata juga, dan juga lebih kepada fungsinya untuk supply chain management. Sementara kalau yang Nebel sendiri itu tujuannya memang buat hadiah daripada staking. Kalau teman-teman staking di platform mereka dengan cara mengkonekkan dengan wallet, nah itu teman-teman bisa untuk mendapatkan reward daripada koinnya teman-teman. Jadi kalau kalian perhatikan di menu wallet ini, dia punya dua token. Yang pertama ini, yang kedua adalah ini. Nah, yang kita bahas hari ini kan yang Nebel coin ya. Jadi ini adalah reward for staking, teman. Jadi itu teman-teman harus clear. Makanya kalau kalian perhatikan dari segi pergerakan harga dari Nebel itu nggak gimana-gimana ya. Pergerakan harganya justru makin turun teman-teman, karena memang tujuan daripada token ini itu lebih banyak untuk hasil staking saja. Dan itu terjadi di banyak sekali proyek-proyek yang memang tujuannya untuk
dijadikan sebagai hasil reward buat staking. Kalau kita lihat dari segi pergerakan harga, Nebel sendiri pergerakannya udah turun cukup drastis setelah sebelumnya berada di kisaran $1, sekarang udah turun ke 0,14. Dan kedepannya seperti apa? Ya seperti yang kita udah bahas, delistingnya dia dari Binance itu adalah kabar yang sangat buruk. Ditambah lagi dengan memang koin ini secara kegunaan fungsi itu lebih banyak untuk hadiah saja teman-teman. Sehingga untuk progres pergerakannya ke depan itu cenderung agak kurang bisa diandalkan kalau menurut saya. Jadi ya itu teman-teman. Itu yang bisa teman-teman jadikan pertimbangan kalau teman-teman memang ada pegang koinnya udah harus hati-hati. Melalui video ini aku ajak teman-teman untuk kembali melakukan research apakah memang benar apa yang saya sampaikan dan juga dampaknya seperti apa, ya itu terlihat jelas buat sekarang ini. Perihal kenapa dia di delisting saya sendiri kurang tahu kenapa, apakah nanti kedepannya ada potensi, ya ada aja potensi buat dia kembali listing lagi, tapi peluangnya setahu saya kecil karena buat sebuah exchange apalagi sekelas Binance untuk mengambil keputusan delisting sebuah token itu nggak akan gampang ya. Jadi pertimbangannya pasti banyak, ada beberapa pertimbangan, dan kalau dia sudah memutuskan untuk delisting berarti memang sudah melalui tahap pertimbangan, sehingga kemungkinan buat nyesel istilahnya itu nggak akan besar peluangnya buat kembali lagi listing ke Binance. Jadi itu teman-teman, semoga bisa jadi bahan pertimbangan. Arahnya bakalan kemana? Tentunya arahnya bakalan downtrend. Ya, hari ini Bitcoin performanya cukup bagus, ada sedikit kenaikan yang terjadi pada harga dari Bitcoin, tapi tidak begitu dengan Nebel ya. Dia masih dalam pergerakan yang kemungkinan masih bakalan terkoreksi. Jadi gitu aja deh buat pembahasan dari Nebel, semoga bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin buat dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar, dan sekian aja akhir kata saya Andre, makasih.